Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala segala kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan, kenikmatan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga bersambung kepada keluarga-keluarga beliau yang tercinta, kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan kepada seluruh keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Dan semoga bersambung kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti para sahabat di dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita bersama mereka. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakunallah, masih semangat ibu-ibu? Masya Allah, alhamdulillah. Coba sekarang ibu-ibu dipegang pundak teman yang di depannya. Naam. Naam, dipegang. Naam. Naam, sabar. Masya Allah. Naam, dipegang dan dipijit. Naam. Masya Allah. Naam. Masya Allah. Naam. Kemudian ngadap ke belakangnya. Naam. Cukup. Kembali ke posisi semula. Insyaallah. Tambah semangat ibu-ibu. Insyaallah. Kapan lagi mijit istrinya Pak Bupati? Kapan lagi dipijitin sama istrinya Pak Bupati? Masya Allah, hafizahumullah ta'ala. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ana tidak akan memberikan muqaddimah panjang lebar, karena alhamdulillah sudah disampaikan oleh MC dan ibu kita. Naam. Kemudian Ustadz Husain juga sudah menyampaikan muqaddimah yang Masya Allah. Sekarang kita langsung masuk kepada materi kita. Saudariku, jadilah seperti wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus menjadi wanita seperti wanita yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan mereka, para wanita kaum mukminah yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memberikan andil yang sangat besar
dan membantu kemajuan agama Islam. Nabi SAW juga mengatakan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah di generasiku. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para sahabiya Nabi SAW. Dan sejarah telah mencatat beberapa peran para wanita di masa Nabi SAW yang seharusnya kita mencontoh mereka. Tapi sebagian wanita kaum muslimah, mereka lebih condong kepada orang-orang kafir. Mereka lebih suka mengikuti gaya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia ikuti apa istilahnya? Girl band ya. Nah, atau artis-artis Korea. Nah, sama plastik pun jadi idola. Nah, sama plastik jadi idola. Adapun di zaman Nabi SAW, banyak wanita yang berperan penting terhadap dakwah Islam. Di antara peran wanita di zaman Nabi SAW sebagai pendukung dakwah Nabi SAW. Wanita di zaman Nabi SAW memberikan support, memberikan dukungan kepada dakwah Nabi SAW, dan mereka mendukung Nabi SAW. Ustaz, terus kenapa kita harus menjadi wanita di zaman Nabi SAW, sedangkan kita tidak bisa membantu dakwah Nabi SAW? Mereka sudah meninggal. Nabi SAW sudah wafat dan para sahabatnya pun sudah wafat. Naam, kita
hidup. Nah, istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung, apa yang terjadi, apa ini, kenapa kamu seperti ini wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali bertemu dengan Jibril dalam bentuk aslinya, ini bukan masalah sepele, bukan masalah kantor, bukan masalah hutang, bukan masalah baterai seperti ini. Tidak langsung menggubris, meminta apa masalah, akar permasalahannya ini apa. Nah, Khadijah tidak demikian. Khadijah menenangkan suaminya terlebih dahulu. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, dan engkau meringankan beban orang lain. Disebutkan kebaikan-kebaikan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Ditenangkan oleh Khadijah, disebutkan kebaikan suaminya. Wa taksibul ma'duma wa tuqrid dhaifa, dan engkau membantu orang yang lemah dan menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan suka menolong dalam kebenaran. Kemudian setelah itu Nabi SAW diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Barulah disampaikan oleh Nabi SAW, Nabi sudah tenang, baru Nabi SAW menyampaikan hal yang terjadi kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian di antara bentuk mendukung dakwah Nabi SAW, wanita-wanita di zaman Nabi SAW, khususnya untuk istrinya, mereka memberikan saran kepada Nabi SAW. Boleh seorang wanita muslimah memberikan saran pada suaminya. Bang, kalau seperti ini bagaimana menurut abang? Kak, mimi, pipi, ayah, bunda, mama, bagaimana menurut abang kalau seperti ini? Nah, boleh memberikan saran, boleh. Lihat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah memberikan saran yang brilian, yang sangat cemerlang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat tidak mengiyahkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bertahallul, yaitu potong rambut. Setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kira-kira pada tahun 6 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Qumu fanharu thumma hlaku." Qala fa wallahi ma qama minhum rajulun. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, berdirilah kalian dan sembelihlah dam, yaitu hewan kurban. Kemudian bercukurlah. Kemudian Nabi SAW mengatakan dengan lafaz sumpah, agar meyakinkan kepada kita, demi Allah, tidak ada salah satu pun di antara para sahabatku yang berdiri pada waktu itu.
Nah, karena mereka putus asa, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala dzalika thalatha marrat. Nabi mengatakan demikian, qumu fanharu tsumma mahlaku. Qumu fanharu tsumma mahlaku 3 kali. Berdirilah kalian, kemudian sembelihlah hewan kurban, kemudian kalian cukurlah rambut kalian 3 kali. Falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ummi Salamah. Kemudian setelah 3 kali tidak ada yang melakukan demikian, para sahabat tidak mau, mereka dalam keadaan bingung, maka masuklah menemui Nabi SAW Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Fadzakaru laha man laqiya minan nas. Kemudian Nabi SAW berkata, menemui Ummu Salamah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, faqalat Ummu Salamah, ya bani Allah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atuhibbu dzalika, apakah engkau mau, wahai suamiku tercinta, apakah engkau mau mereka ini melakukan perintahmu? Maka dengarkan nasihatku. Coba kira-kira nasihatku ini, wahai suamiku tercinta, sesuai enggak dengan apa yang kamu inginkan? Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ukhruj la takallama ahadan minhum kalimatan. Keluarlah engkau wahai Nabi Allah, dan jangan berbicara dengan satu ucapan pun, kalimatan, satu ucapan pun, hatta tanharu budnaka wa tad'u haliqaka. Naam, Ummu Salamah mengatakan, jangan keluar dengan sepatah kata pun, kemudian engkau sembelihlah untahmu, langsung disembelih, jangan nanya-nanya, jangan perintahkan mereka. Kemudian cukurlah rambutmu. Kemudian setelah melihat hal yang demikian, maka para sahabat pun melakukan cukur rambut, yaitu bertahallul. Ketika para sahabat melihat hal itu, mereka langsung bangkit, mereka sembelih, dan mereka saling menggundul kepala mereka, hingga hampir-hampir mereka saling bunuh satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka melihat perbuatan Nabi SAW. Ini posisinya seorang wanita muslimah di zaman Nabi SAW. Mereka memberikan saran kepada suaminya yang tercinta radhiyallahu taala anha. Dan di antara bentuk support para ummahatul mukminin, mereka menyebarkan hadis Nabi SAW. Maka kita yang punya handphone iPhone seperti HP Ustaz Husain ini, iPhone ini, ibu-ibu, insyaallah. Yang paling berapa ini, Ustaz? Masyaallah, 12 ya? Masyaallah. Nah, kita punya handphone iPhone. Kita punya Redmi. Kalau HP ana Redmi. Nah, HP Redmi. Nah, ini tergantung slipnya ini. Nah, kalau slipnya rendah mungkin Redmi. Nah, maka sampai di mana tadi? Nah, menyebarkan hadis Nabi SAW. Kalau kita memiliki teknologi seperti HP, kita punya media sosial seperti sosmed, kemudian ada Instagram, WhatsApp, kemudian Telegram, Masya Allah, bisa bikin status sekarang. Kemudian ada lagi Facebook dan yang lainnya. Maka gunakan untuk menyebarkan hadis-hadis Nabi SAW daripada curhat. Sendirian di rumah, makan tak ada, abang pun tak ada. Naam, la yanfa', tidak bermanfaat. Atau lagi makan. Ini kebiasaan ibu-ibu nih. Kadang pun bapak-bapak ikut-ikutan. Alhamdulillah, mie ayam enak malam ini. Naam, apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Naam. Jangan nanti dengan status kita yang sering upload kegiatan kita, kemudian ada orang yang hasad. Mungkin ada orang yang melihat dia belum makan seharian, dia tidak memiliki makanan pokok pada hari itu. Tapi cobalah kita share hal-hal yang bermanfaat, hadis-hadis Nabi SAW. Disampaikan Al-Quranul Karim, disampaikan aqwalul ulama, ucapan-ucapan para ulama. Dikarenakan apa?
kalau kita sudah meninggal, kita ini sudah terputus untuk beramal. Maka di antara hal yang masih sampai kepada kita, pahalanya masih mengalir kepada kita, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita meninggal, maka tabunglah sebanyak-banyaknya pahala yang akan bisa mengalir kepada kita. Dikumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, disampaikan tentang Ayyamul Bid, sering disampaikan ini puasa-puasa hari putih, disampaikan keutamaan puasa Senin Kamis, disampaikan agar kita mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan pahalanya. Jangan curhat tentang keluarga, bahkan pun suaminya diriba dirinya sendiri di Facebook. Nah, sampaikan paksu. Nah, kadang-kadang pakai kata paksu ini. Paksu, pak suami mungkin ya maknanya. Nah. Sakit hati rasanya, tapi apa yang mau dikata. Nah, ini mulai ada masalah ini. Mulai ada masalah di dalam rumah tangganya. Kadang makanan difoto, kita lagi jalan-jalan di-upload, ya sudah kita saja yang menikmati. Kita saja yang menikmati, istri kita saja yang menikmati, tidak usah dipublish, tidak ada gunanya. Kecuali seperti kita umroh, kemudian kita sampaikan motivasi-motivasi pendek. Ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Tujuan kita agar nanti kaum muslimin mereka semangat untuk umroh, tidak jadi masalah. Boleh. Tujuannya untuk motivasi. Atau tiba-tiba kita membuat satu video pendek di gunung atau di lautan, kita sampaikan 1-2 hadis bermanfaat. Tapi kalau hanya kadang-kadang foto, ini ahwat ini ibu-ibu kadang jalan-jalan foto kaki kemudian pakai sepatu. Nggak tahu apa manfaatnya, nggak tahu. Kemudian foto dari belakang, muka nggak nampak, tapi foto dari belakang, nggak ada manfaatnya. Tujuan hijab kita itu untuk menutup kita. Kalau kita sudah tertutup, jangan lagi masih pengen dilihat. Nah, na'udzubillah kalau kita sampai main joget-jogetan kayak belut sawah. Nah, TikTok ya. Nah, TikTok kalau kita gunakan untuk dakwah bermanfaat. Gunakan, bisa ngedit di aplikasi-aplikasi, sampaikan hadis, sampaikan Al-Qur'an, dapat pahala kita. Daripada kayak belut sawah. Nah, enggak ada manfaatnya. Nah, kejang-kejang kalau enggak dapat air. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, kita lihat ibunda-ibunda kita yang tercinta. Di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau hafal 2210 hadis radhiyallahu taala anha. Ini yang beliau sampaikan kepada para sahabat Nabi SAW. Masalah-masalah dalaman Nabi SAW itu Aisyah yang meriwayatkan. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi mandi, bagaimana Nabi SAW ketika berada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, disampaikan oleh beliau kepada para sahabatnya. Bagaimana sunnahnya suami istri mandi berduaan. Nah, mandi berduaan. Jangan hanya semangat kalau umur pasangan suami istri baru 2 tahun, baru awal-awal nikah itu semangat mandi berduaan, makan berduaan. Tapi kalau sudah 30, 40 mulai, "Bang, mandi dulu lah, Bang. Abang aja mandi duluan, nanti saya ikut mandi nanti." Nah, abang aja dulu, abang. Nah, nggak mau lagi. Nah, pernahkah kita melakukan sunnah jari kita dijilati oleh suami? Oh enggak Ustaz, jijik Ustaz, sudah tua bangka ini. Nah, enggak boleh. Sunnah Nabi SAW. Makanan itu kalau masih ada sisa di tangan kita, boleh kita jilat sendiri atau suami yang menjilatkan. Nah, romantis. Nah, tapi sebagian kita lebih suka nonton apa? Drakor. Nah, nonton drama Korea. Drama Korea itu romantisnya di film saja. Kalau di kehidupan aslinya 2 tahun menikah cerai. Ini menunjukkan bahwasannya
itu hanyalah fiktif belaka. Naam. Hanya cerita yang dibuat-buat romantis. Tapi lihat Nabi SAW yang dijamin masuk surga, beliau romantis kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. 2210 hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Ummu Habibah, berapa hadis? 65 hadis yang diriwayatkan dari Ummu Habibah. Kemudian Hafsah radhiyallahu taala anha, 60 hadis. Ummu Habibah 65, kemudian Hafsah 60 hadis. Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha meriwayatkan sebanyak 11 hadis. Kita sudah hafal belum Arba'in Nawawi, kemudian hadis-hadis. Nah, kalau Riyadhus Shalihin itu kebanyakan. Nah, yang pendek-pendek saja dulu. Nah, atau kita hafal doa, minimal doa. Kita bisa masuk toilet, bagaimana adabnya masuk masjid. Kebanyakan sudah nikah masih belum hafal suaminya, ini khusus untuk bapak-bapak, belum hafal doa mendatangi istri, belum hafal. Nah, belum hafal. Maka suaminya yang belum hafal nanti pulang, bang hafal doa ini bang, dihafalkan. Dihafalkan bang, ini ada PR dari Ustaz Ronald, kasih tahu saja. Nah, dihafalkan. Maka jangan heran kalau seandainya anak-anak kita itu kadang kesurupan, sering sakit, sering nangis-nangis tidak jelas. Bisa jadi ketika membuatnya tidak baca doa. Naam. Membuatnya tidak baca doa. Sedangkan Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mendatangi istrinya kemudian dia baca doa, Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, maka lahir dari hubungan tersebut, maka anak itu tidak akan diganggu selama-lamanya oleh syaitan. Bayangkan. Kemudian Safiyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan 10 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka seorang muslimah hendaklah mencontoh para ummahatul mukminin dan wanita-wanita yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peran para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagai teladan dalam pelaksanaan fikih Islam, ilmu-ilmu fikih. Di antaranya bolehnya wanita yang sedang haid tidur bersama suaminya, boleh. Naam. Naam, bolehnya wanita yang sedang haid tidur bersama suaminya. Ingat. Naam, Masya Allah, heboh ya. Naam. Naam. Naam, ibu-ibu tidur ya, bukan yang lain, tidur. Naam. Tidur. Bukan nambah generasi, tidur. Nah, yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi khamisatin id khiftu fansalaltu fa akhadtu thiyaba haidati qala anufisti qultu na'am fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamila. Allahu akbar. Apa kata Ummu Salamah? Suatu hari ketika aku tidur bersama Nabi SAW dalam sebuah selimut. Ini romantisnya Nabi SAW, tidur satu selimut. Kadang ini pasangan suami istri selimutnya pisah-pisah. Selimut pink untuk istri, selimut hitam untuk suami. Naam, dipisahkan. Kemudian apa kata Ummu Salamah? Beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, tiba-tiba aku haid, keluar darah. Keluar darah. Kemudian Ummu Salamah keluar dalam keadaan pelan-pelan. Kemudian aku mengambil pakaian yang biasanya aku gunakan ketika aku haid. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, anufisti, apakah engkau haid wahai Ummu Salamah, istriku tercinta?
Maka dia menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya, aku ini haid. Kemudian beliau memanggilku, Ummu Salamah, ta'al, kesini wahai adinda. Dan aku pun tidur bersama beliau di dalam selimut yang tebal. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW bersama istrinya. Walaupun haid, kita tetap tidur bersama istri kita. Ini harus disampaikan kepada bapak-bapak. Kadang bapak-bapak ini kalau tahu istrinya haid, jangankan mendekat, masuk rumah pun kadang jarang. Naam, disampaikan. Naam. Kemudian mohon maaf, kalau seandainya Ustadz, suami lagi pengen, naam, sedangkan saya haid, naam, dikerjakan apa yang bisa dikerjakan kecuali depan dan belakang, nggak boleh, haram. Naam. Maka tetap dilayani suaminya, Tapi kadang bapak-bapak ini seperti sudah malas balik ke rumah. Enggak lah, malas balik. Istri lagi dapat. Nah, istri dapat pun kita masih bisa pakai, masih bisa kita gunakan istri kita. Nah, kita masih bisa dibuatin makan, kita masih bisa memuaskan nafsu kita kepada istri kita, masih bisa. Nah, maka jangan pernah menjauh dari istri walaupun dia haid, karena Nabi SAW mencontohkan demikian dengan Ummu Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara peran para wanita di zaman Nabi SAW sebagai pencetak regenerasi umat. Jadi anak kita ini sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Husain, tidak cukup sampai SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian selesai begitu saja. Apa artinya ijazah? Nanti malaikat di alam kubur, mereka ini tidak bertanya, apa gelarmu? Tidak ada malaikat bertanya seperti itu. Ma'amaluka, apa kerjaanmu di dunia? Enggak ada. Tapi yang ditanyakan adalah pertanyaan anak SD. Man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ini yang akan ditanyakan oleh dua malaikat di alam kubur. Di antaranya Khadijah binti Khuwailid, bagaimana beliau melahirkan putra-putri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah radhiyallahu taala anhun. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Khadijah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amanat bi hina kafara biyan nas. Khadijah itu beriman kepadaku ketika manusia tidak ada satupun yang beriman kepadaku. Ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqatni hina kadzdzabani an-nas. Dan Khadijah membenarkanku, percaya kepadaku, diikuti agama Islam ketika manusia membohongiku, ketika manusia tidak percaya kepada Nabi SAW. Entah waktu. Kelas, Masya Allah. Naam. InsyaAllah sudah selesai ini. Ana selesaikan dulu satu tentang Khadijah. Naam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa asyraqatni fi maliha hina harramani an-nas wa razaqani Allahu waladaha wa harrama walada ghairiha. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan Aisyah memberikan hartanya untukku ketika orang-orang menahan hartanya untukku. Khadijah berdakwah, disupportnya dakwah Nabi SAW. Maka seorang istri supportlah dakwah suaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan melalui Khadijah, sedangkan aku tidak mendapatkan keturunan dari istri-istriku yang lainnya. Masih panjang sebenarnya. Nah, tapi kita cukupkan sampai di sini. Sudah habis waktunya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sadar bahwasannya pentingnya mengambil contoh dari orang-orang sebelum kita yang sudah dijamin masuk surga. Di antaranya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabiat yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.